Potensi Ibu banyak, jaringan banyak, tadi defeksi di Golkar, what next? Kalau ditanya hari ini, karena 10 tahun menjabat sebagai wali kota, rasanya saya pengen istirahat dulu gitu. Tapi saya nggak tahu, teman-teman cerita istirahat yang kita orang sibuk itu paling senangnya cuma sebulan gitu. Jadi bercandanya teman-teman seperti itu. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tribuners dan pembaca Warta Kota, menjelang sore ini kita bersama dengan wali kota muda, cantik, dan bukan hanya wali kota, beliau juga banyak aktivitas, banyak predikat, misalnya Ketua Asosiasi Pemerintahan Kota seluruh Indonesia, juga di ketua urusan atau bidang perempuan Partai Golkar di DPP, juga ketua DPD Golkar Tangerang Selatan. Inilah Ibu Airin. Ya, assalamualaikum, selamat sore. Sore Ibu. Ya, sore. Airin Rahmidiani merupakan sosok wanita yang hampir 10 tahun memimpin kota Tangerang Selatan. Airin menjadi wali kota Tangerang Selatan selama 2 periode, yakni dari tahun 2011 hingga 2016, dan periode kedua tahun 2016 hingga tahun 2021 bersama dengan wakilnya Benyamin Daphni. Wanita kelahiran Banjar 28 Agustus 1976 ini menyelesaikan pendidikan S1-nya di Fakultas Hukum Universitas Parahyangan Bandung, kemudian melanjutkan spesialis dan gelar S2-nya di Universitas Pajajaran. Airin juga sempat memenangkan Mojang Parahyangan Bandung tahun 1995 dan Mojang Provinsi Jawa Barat di tahun yang sama. Kemudian ia mengikuti pemilihan Putri Indonesia tahun 1996 dan berhasil meraih gelar Putri Indonesia Favorit serta Putri Indonesia Pariwisata. Airin mengawali karir sebagai notaris sejak tahun 1999. Kemudian menjadi pejabat pembuat akta tanah di Kabupaten Tangerang pada 2008 dan karirnya melonjak menjadi wali kota Tangerang Selatan. Karir politik Airin didukung oleh Partai Golkar. Ia sendiri saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah atau DPD partai berlogo pohon beringin itu. Menjabat sebagai wali kota saat Tangerang Selatan baru sekitar 3 tahun berdiri, Airin menghadapi berbagai tantangan, mulai dari sektor infrastruktur dan pendidikan, dan berusaha mewujudkan kota dengan konsep Smart City. Kepada Tribun News, Airin pun membagikan cerita lainnya saat ia memimpin kota Tangerang Selatan, termasuk kebijakannya di masa pandemi COVID-19 ini. Ibu Airin adalah wali kota pertama di Tangerang Selatan. Tangerang Selatan ini usianya 12 tahun dan Ibu hampir 10 tahun. Berarti 90% umurnya, keberadaannya, eksistensi kota Tangerang adalah Ibu. Ya. Bagaimana kesan Ibu terhadap kepemimpinan hampir 10 tahun atau 2 periode di Tangerang Selatan? Ya. Yang pasti saya dilantik waktu itu bersama-sama dengan Pak Benyamin Daphni sebagai wali kota dan wakil wali kota Tangsel tanggal 20 April 2011. Dan tujuan pemekaran wilayah kota Tangsel yang pasti adalah untuk memperpendek jalur birokrasi yang kalau dulu harus kabupaten, sekarang tinggal ke Tangsel dekat, dan meningkatkan daya saing daerah karena kita harus punya diferensiasi, punya ciri, punya pembeda. Tangsel ini apa bedanya dengan Jakarta, Depok, Bogor, kabupaten, kota Tangerang. Dan tentunya juga dalam rangka tujuan akhirnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tangsel sebagai daerah baru yang dimekatkan dari Kabupaten Induk, tujuannya pasti adalah untuk bagaimana memperpendek jalur birokrasi yang dulunya harus kabupaten, sekarang ke wilayah Tangerang Selatan yang dekat. Dulu kan ke Tiga Raksa, sekarang bisa ke Ciputat atau daerah sekitar. Yang kedua dalam rangka untuk meningkatkan daya saing daerah. Apa bedanya Tangsel dan harus punya ciri khas tentu dibandingkan dengan kota Depok, Depok, Bogor, dan juga untuk Jakarta dan kabupaten kota Tangerang. Dan yang tujuan akhirnya pasti adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, oleh karena itu, karena
Tangsel ini luas wilayahnya kecil, terkecil se-Provinsi Banten, hanya 148 km persegi, penduduk 1,5, bahkan data BPS 1,7, jadi ada 200.000 orang kurang lebih penduduk Tangsel yang tidak berKTP Tangsel tapi tinggal di Tangerang Selatan. Dan kita tahu 50% lebih orang Tangsel tinggal di Tangsel, bekerja di Jakarta. Maka pada saat saya 2011 mengesahkan Perda RT RW, maka kita jaga betul Tangsel sebagai wilayah perumahan pemukiman dengan sektor perdagangan dan jasa. Apalagi kita tidak punya sumber kekayaan alam, dan alhamdulillah ini ternyata bisa meningkatkan kemandirian daerah. Contoh PAD kita, karena orang Tangsel capek kan kerja di Jakarta atau daerah sekitar, pulang ke rumah kan pengen ada suasana yang aman, nyaman, kondusif, ramah untuk keluarga. Itulah yang kita lakukan selama ini, dan alhamdulillah ternyata juga ini pun juga bisa membuat peningkatan PAD kita, karena kalau orang udah tinggal di rumah di Tangsel, kebutuhan dasarnya apa, bagaimana mereka bisa makan dan yang lain-lainnya gitu kan, kebutuhan pendidikan juga ada, dan alhamdulillah ini juga bisa terpenuhi. Hal yang menjadi persoalan di awal Tangsel berdiri adalah di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Saya tahu persis bagaimana jalan-jalan rusak, terutama jalan lingkungan hampir 70%, jalan perkotaan dan jalan-jalan lainnya. Ini yang kita perbaiki. Kita perbaiki jalan lingkungan, kita perbaiki jalan kota, kita lebarkan jalannya, yang untuk agar orang bisa mobilisasi lebih cepat. Yang kedua yaitu di bidang pendidikan. Pendidikan kita tahu banyak sekolah-sekolah SD masih SD Impres. Maka kita bikin prototipe 2-3 lantai sehingga anak-anak bisa sekolah lebih pagi. Jadi nggak ada yang sekolah siang pagi, sehingga kan lain proses belajar mengajar pada sekolah pagi dan siang. Pada saat di awal satu persis bagaimana masuk sekolah itu ada iuran pembangunan yang mahal, itu ya saya hapuskan. Di negeri saya hapuskan sehingga sekolah gratis untuk di SD, SMP, dan SMA. Tapi karena SMA sekarang pindah ke provinsi, sehingga itu kewenangannya di provinsi. Kesehatan, dulu puskesmas hanya sedikit, kita sekarang sudah bangun hampir kurang lebih 35 puskesmas. Rumah sakit kita bangun, yang tentu pasti kita kerjasama dengan rumah sakit swasta, tapi dengan mendahulukan promotif dan preventif, karena keberhasilan sebuah pembangunan tidak melihat dari rumah sakit yang bagus dan mewah, tapi bagaimana sebetulnya angka kesehatan itu tinggi dan untuk yang sakit bisa cepat disembuhkan. Bu, ini 12 tahun. Dulu tahun pertama apalagi pemilihan umum langsung, itu kan ada visi misi. Seberapa puas Ibu kondisi saat ini dibandingkan visi misi yang diangan-angankan? Karena ada istilahnya itu dasen dan dasolen. Seberapa terwujud mimpi-mimpi Ibu sekarang? Ya, mungkin masyarakat yang bisa menilai, tapi kalau saya bisa melihat dari indikator data yang dilakukan oleh BPS ataupun data yang ada di kita. Yang pasti bahwa saya ingin Tangsel sebagai rumah kita bersama. Kenapa di periode pertama saya Tangsel sebagai rumah kita bersama? Karena sebagai daerah baru kita harus membuat fondasinya. Ini kita bikin misalnya ruang tamunya, kita bikin ruang tengahnya, ruang makannya, kamar tidur, dan yang lainnya. Saya ibaratkan rumah. Maka waktu itu di awal sekali lagi saya buat perbaikan infrastruktur, jalan, jembatan, maupun juga yang lainnya. Kedua, kesehatannya, orang sakit bisa cepat sembuh dan ditanggung oleh kita, oleh pemerintah. Begitu juga dengan pendidikan. Periode kedua yaitu kita buat Tangsel sebagai rumah dan kota kita bersama. Kenapa saya tambahkan kotanya? Karena infrastruktur dasarnya sudah kita penuhi di awal periode saya, maka tugas kita adalah bagaimana pengembangan. Saya ingat persis kok waktu periode pertama, teman-teman yang lain kan bangun taman sebanyak-banyaknya. Ayo dong bayarin bikin taman. Saya bilang Tangsel masih butuh anggaran untuk membuat prototipe sekolah SD dan SMP, penambahan sekolah SMP. Saya belum pas saya membangun taman-taman. Nah, di periode kedua saya bikin community center. Ada community center yang ada di Pamulang, revitalisasi Taman Tekno 1, Taman Tekno 2, Taman Kota 2 kita bikin kan jadi kayak Jaletreng, sehingga aktivitas masyarakat keguyuban. Jadi saya merasakan betul, dan saya bangga menjadi wali kota Tangsel karena masyarakatnya luar biasa. Masyarakatnya yang cinta kotanya, masyarakatnya yang berpartisipasi aktif terhadap proses pembangunan dan penataan kota, itu memudahkan kami untuk melakukan proses pembangunan dan penataan kota. Sehingga pada saat periode kedua ini ya kita perbaiki di bidang misalnya penataan taman, perkumpulnya masyarakat sebetulnya untuk membuat rasa keguyuban dan kekeluargaan. Jangan sampai Tangsel yang masuk kota metropolitan nggak kenal tetangga kiri kanan. Itu yang bagi saya berusaha bertahan untuk keguyuban ini, karena modal pembangunan Tangsel adalah masyarakat mencintai kotanya, keguyuban ada di tengah kota Tangerang Selatan walaupun masuk ke dalam kota metropolitan. Jadi ibarat teori kebutuhan Abraham Maslow, Ibu mendahulukan kebutuhan dasar lalu untuk kenyamanan atau aktualisasi diri. Betul. Ibu memimpin pada tahun awal kota ini.
Apa sih Bu kesulitannya memimpin kota yang baru dimekarkan? Barangkali nanti bisa menjadi inspirasi, mana tahu ada lagi dibuka pemekaran. Yang pasti infrastruktur dan sumber daya manusia. Saya ingat persis bagaimana sebetulnya kita belum punya kantor wali kota. Kami tinggal di salah satu kantor kecamatan yang kita jadikan kantor wali kota. Kantor kecamatan? Iya, kantor kecamatan. Satu itu. Yang kedua, sumber daya manusia. Reformasi birokrasi yang PR terberat buat saya. Jadi paradigma, karena mungkin saya bukan dari birokrasi ya, saya dulu notaris dan saya profesional. Saya masuk ke dalam suasana birokrasi yang given karena daerah pemekaran, sehingga orang bisa langsung pindah, loncat menjadi seorang misalnya eselon 3A, 3B, kepala dinas, yang pada saat saya diskusi saya lihat kayaknya belum pas mereka untuk menduduki jabatan tersebut. Tapi karena saya given, saya terima saja, dan saya lihat di samping mereka ada banyak kekurangan, ada kelebihan kok. Yang penting buat saya adalah niat mereka memiliki satu visi misi yang sama dengan ritme kerja yang sama. Saya sebagai seorang pemimpin, memimpin itu adalah seni, sehingga saya ambil ini kelebihannya seperti apa, kekurangannya saya isi dengan yang lain. Itu yang tantangan terberat buat saya pada saat saya menjabat sebagai wali kota pertama kali, yang saya bukan dari birokrasi, saya masuk ke dalam sebuah birokrasi yang reformasi itu harus ada dilakukan. Di awal-awal menerima yang given, tentu terhadap orang yang staff selalu ada evaluasi, terhadap yang berhasil kasih reward, yang tidak kasih punishment. Seberapa tegas Ibu Airin memberikan punishment kepada staff? Apakah dipecat, dicopot, atau seperti apa sih ketegasan Ibu Airin? Mungkin masih jangan nanya itu sama saya, maksudnya nanya sama staff saya harusnya untuk menilai saya seperti apa memimpin. Tapi yang pasti punishment and reward jelas. Kalau bagi saya, apalagi lihat birokrasi, saya tahu persis bagaimana terjadi kan mereka itu yang sudah mungkin udah puluhan tahun jadi pegawai, yang mungkin sudah terbentuk seperti itu. Maka prinsip bagi saya pembinaan. Kalau misalnya memang tidak bisa pembinaan, ya kita geser saja dan yang lainnya. Bu Airin, Ibu Airin kan sibuk betul di DPD Golkar Tangerang Selatan, DPP Golkar untuk urusan perempuan atau apapun nanti disebut namanya, kemudian di APEKSI, Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia. Sesibuk apa sih Ibu? Berapa jam tidur sehari? Normal aja sih ya, setahu saya gitu kan. Jadi alhamdulillah saya termasuk orang yang gampang tidur. Jadi kalau dalam perjalanan di mobil pun juga kadang saya tidur. Jadi akhirnya bagi saya kualitas tidur itu yang paling penting. Bukan berapa jamnya, tapi kualitas tidur kita. Dan untuk mengatur ritme pekerjaan saya, amanah yang sedang saya jalani baik sebagai wali kota, aktif dalam organisasi partai politik atau di APEKSI, itu kita membuat skala prioritas dan kita membuat jadwal, timetable, dan ada yang mengingatkan. Itu yang paling penting sebetulnya, sehingga kita bisa mengatur semuanya. Dan kalau kesibukan saya dengan keluarga, alhamdulillah saya bersyukur sama Allah, saya dikaruniai anak-anak yang soleh dan solehah, yang mereka, ya bagi saya namanya ibu ya, pasti membanggakan anaknya, yang mereka tahu tanggung jawabnya sebagai anak seperti apa, tidak hanya menuntut haknya saja. Jadi mereka bertanggung jawab terhadap tugas dia sebagai seorang anak, belajar yang betul, harus punya prestasi, dan bagaimana juga mereka harus bisa beribadah dengan taat kepada Allah. Anak-anak sudah besar-besar ya? Sudah, alhamdulillah. Yang satu udah lulus kuliah baru kemarin dari Teknik Sipil ITB, dan yang kecil baru kelas 2 SMA. Oh, 2 ya? Iya, 2. Seberapa jam waktu Ibu bersama, quality time bersama keluarga? Yang pasti Sabtu atau Minggu kita ada waktu. Sabtu biasanya saya izin kebetulan kepada Pak Benyamin Daphni, tahu persis bahwa saya dan ke staff, saya Sabtu minta untuk keluarga, kecuali ada hal-hal yang penting, maka saya akan lakukan tugas kedinasan saya atau di organisasi. Tapi kalau tidak ada, maka saya delegasikan yang lain, karena Sabtu quality time buat kita, baik itu olahraga maupun aktivitas kegiatan yang lainnya. Atau kalau Sabtu nggak bisa, berarti ganti ke hari Minggu. Malah karena anak-anak udah besar, cenderung kalau saya pulang terlalu sore juga, kok ibu tumben pulang, malah berharap saya nggak datang pulang. Jadi ya itulah anak-anak sekarang ya, lain-lain juga ternyata gitu kan. Jadi mereka karena udah besar ya, jadi mereka berbeda dengan dulu. Kalau dulu kan seneng banget kalau saya pulang cepet gitu. Kalau sekarang udah pada gede malah ibu kok pulang cepet sih, sambil dia main handphone gitu kan yang lainnya. Ya itulah anak-anak sekarang gitu kan. Bu Airin, apakah Ibu sudah masuk, menurut istilah Ibu sendiri, sudah masuk kategori wanita karir dalam kondisi seperti ini? Menurut saya semua wanita karir ya, walaupun ibu rumah tangga. Karena saya salut loh sama ibu rumah tangga itu, luar biasa menurut saya. Saya saja pernah mencoba menjadi seorang ibu rumah tangga yang pure ibu rumah tangga, mengurusi anak, mengurus suami, dan yang lainnya itu tanggung jawabnya tidak berbagi ya, tidak berbagi dengan misalnya
asisten rumah tangga itu berat luar biasa. Jadi pernah coba itu ya? Saya pernah coba waktu berapa hari kuatnya? Waktu awal baru nikah mungkin sekitar seminggu 2 minggu, capek juga yang akhirnya kita cari gitu kan. Jadi makanya saya salut betul sama perempuan-perempuan Indonesia, perempuan tangguh yang bagi saya semuanya apapun, bahkan sebagai ibu rumah tangga itu adalah wanita karir. Iya. Ada tips dari Bu Irin menyemangati perempuan, karena kita tahu jumlah perempuan juga banyak dan partisipasi politik di publik juga masih kurang. Apa motivasi ibu, nasihat ibu kepada kaum perempuan supaya maju? Katakanlah pilkada, katakanlah ke politik, katakanlah pelayanan umum. Yang pasti kita harus terus mengasah ilmu dan keterampilan kita. Nggak boleh kita berpuas dengan apa yang kita punya sekarang, apalagi dengan skill dan kemampuan yang kita punya. Saya terinspirasi oleh ibu saya yang usia 65 tahun lulus S2. Dan itu adalah cita-cita beliau pada saat dulu masih muda. Dia tidak bisa sekolah karena mengurus 4 anaknya, tapi pada saat beliau lenggang, beliau belajar. Dan dia berusaha mempraktekkan itu semua. Jadi pada saat kita sudah punya skill, pada saat kita sudah punya kemampuan, kita punya ilmu, maka pada saat ada sebuah potensi dan kesempatan kita bisa. Contoh misalnya pengalaman saya menentukan calon legislatif DPRD tingkat 2 Kota Tangsel karena saya ketua Partai Golkar tingkat 2, mencari perempuan agak sulit. Ternyata padahal secara undang-undang 30% itu sudah ada. Nah, makanya belajar dari situ saya menyiapkan sekarang ini agar bagaimana perempuan-perempuan punya kemampuan dan skill sehingga percaya diri untuk ikut terjun misalnya dalam dunia politik, dalam kiprah pilkada ataupun apapun yang lainnya. Karena pada saat kita memiliki kemampuan, kita punya ilmu pengetahuan, persoalan lain pasti bisa kita cari. Yang penting kita nggak boleh berpuas diri dengan apa yang kita punya hari ini, dalam arti kemampuan kita ya, kemampuan kita. Kalau bersyukur terhadap yang kita miliki harus, tapi maksudnya kita tidak boleh berhenti untuk belajar dan untuk terus meningkatkan kemampuan kita sehingga pada saat kesempatan itu ada, kita sudah siap. Baik. Bu Irin, ini pilkada tinggal beberapa hari lagi dan Ibu tadi 21 April 2021. 20 April, ya. Potensi Ibu banyak, jaringan banyak, tadi diefeksi di Golkar. What next? Kalau ditanya hari ini, karena 10 tahun menjabat sebagai wali kota, rasanya saya pengen istirahat dulu gitu. Tapi saya nggak tahu, teman-teman cerita istirahat yang kita orang sibuk itu paling senangnya cuma sebulan gitu. Jadi bercandanya teman-teman seperti itu. Tapi yang pasti kan sekarang saya alhamdulillah dipercaya oleh teman-teman DPP Partai Golkar sebagai ketua Kesatuan Perempuan Partai Golkar. Kesatuan Perempuan Partai Golkar. KPPG. Mungkin kita akan fokus di situ bagaimana kita menyiapkan kader-kader perempuan Golkar yang pasti pada intinya bagaimana bisa ikut berkiprah, karena kita partai politik ya, pasti tentu kan kegiatan kita di politik, pilkada, pileg maupun juga pilpres. Itu PR saya menyiapkan sehingga pada saat partai membutuhkan kita punya kader-kader perempuan yang hebat dan tangguh. Itu mungkin salah satu yang kita lakukan. Dengan kegiatan kesosialannya saya pasti kan ada fungsi sosial kita yaitu di PMI Kota Tangerang Selatan. Tentu kita akan kembali lagi ke PMI yang bagi saya PMI adalah organisasi yang sangat profesional yang memberikan pengajaran dan pendidikan kepada saya bagaimana kita berbuat sosial secara profesional, secara kemanusiaan dan yang lainnya. Mungkin itu dalam waktu dekat. KPPG ini badan baru tuh sudah lama sih? Udah lama. Jadi KPPG ini adalah organisasi sayap yang ada di Partai Golkar. Jadi kalau laki-lakinya AMPG, Angkatan Muda Partai Golkar untuk anak-anak mudanya, kalau kita kader perempuan di partai lain juga ada kok tentang perempuan ini ada. Ya. Bu, Banten 1 sih masih lama, Iya. Tapi apakah ada cita-cita ke sana, katakanlah karena sudah kebetulan kakak Ipa sudah pernah di sana. Apakah ada cita-cita ke sana? Kalau ditanya hari ini enggak. Oh enggak ya. Jadi mungkin karena kalau udah sekarang udah hampir 10 tahun ya. Jadi mungkin ya itu saya kalau ditanya gitu pasti kalau ditanya hari ini saya rasanya pengen istirahat gitu loh. Saya pengen istirahat dulu. Saya pengen pengen tarik nafas dulu gitu kan ya. Rasanya kita kan kalau bekerja pengennya maksimal jalankan amanah. Kita ingin bermanfaat untuk orang banyak. Nah mungkin ada waktunya kita juga istirahat sejenak untuk memikirkan, mengevaluasi kita ya, quality time dengan keluarga juga tentu lebih, walaupun anak-anak saya sudah besar ya, mereka juga kayaknya kadang-kadang butuh saya, kadang-kadang enggak gitu dengan gayanya mereka, tapi saya meyakini bahwa sambil sekolah juga yang sempat tertunda nih, target saya belum berhasil, ternyata sekolah S3 saya. S3 ya? Iya. Mau ambil apa Bu? Saya ambil hukum.
karena ambil hukum Oh, ya. oke. Iya, karena S1 saya hukum, S2 hukum, ya S3-nya hukum. Siapa tahu jadi profesor. Amin. 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 Kalau gitu, kalau semangat. Bikin kampus dong di Tangsel Iya. dong. Orang Udah sekolah dong. S3 aja belum selesai, saya udah mimpinya ke sana. Iya, jadi itulah. Jadi ya, saya meyakini hidup mengalir saja. Jadi siapa tahu saya kembali lagi ke notaris, ini juga lagi Iya. yang saya pikirkan. Yang pasti saya ingin bekerja dengan passion yang saya suka, dengan dengan keinginan, sehingga kalau manakala kita bekerja dengan hati, setiap ada soal, masalah ataupun apapun tantangan, rasanya bisa kita hadapi. Bu, pilkada di tengah situasi yang kita tidak harapkan, pandemi COVID. Seberapa siap Tangerang Selatan menyambut 9 Desember? Kita baru evaluasi kemarin. Saya tanya karena penyelenggara adalah KPU, pemerintah sifatnya mensupport, dan alhamdulillah sampai hari ini sih KPU menyampaikan tidak ada masalah. Ya mudah-mudahan lah ya, karena si penyelenggara kan KPU bukan kita. Dan pasti karena kita Satgas Penanganan Covid, tentu kita berharap bahwa pilkada berjalan. Sekarang orange ya Bu ya? Orange ya, tapi bagi saya nggak lihat situlah. Sekarang ini yang kita lihat bahwa bagaimana setiap hari kedisiplinan masyarakat, bagaimana kepatuhan masyarakat, bagaimana orang yang sembuh bisa sembuhnya berapa persen, orang yang meninggal kita mudah-mudahan nggak ada lagi yang meninggal, kesiapan dari rumah sakit, terus beberapa hal yang lainnya itu yang paling penting. Kalau angka orange, merah, biru, hijau ya, hijau itu, kuning itu menjadi menjadi tolak ukur saja bagi kita bahwa apakah kita sudah bekerja secara maksimal atau betul belum. Karena mau tidak mau ya kita harus beradaptasi. Kita nggak pernah tahu COVID ini selesai sampai kapan. Gitu. Tapi yang ini warna-warna yang dari BNPB itu adalah bagian dari kita mengevaluasi apakah yang sudah kita lakukan benar atau tidak. Bu, ini kan sedang akan vaksinasi di beberapa Yeah. tempat, agak bingung, kalut. Bagaimana persiapan Tangsel untuk vaksinasi yang penting COVID? komunikasi dengan kementerian itu penting. Okay. Kementerian Kesehatan dan juga dengan Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Tugas kita hari ini adalah menghitung berapa jumlah usia yang harus antara 18 sampai 50-an ya kalau tidak salah. Itu ada 900.000 orang di Tangerang Selatan. Dan yang keduanya bagaimana sumber daya manusia yang ada khususnya di bidang kesehatan, karena vaksin ini kan disuntik, bukan yang kayak polio atau apa yang ditetes gitu aja, karena jadi maka dibutuhkan skill kemampuannya. Alhamdulillah kita sudah komunikasi dengan beberapa universitas, perguruan tinggi, stikes yang lainnya, sehingga bisa diperbantukan dengan kondisi dokter perawat yang ada di Tangerang Selatan. Sehingga kita akan membagi simulasi sudah dilakukan oleh Pak Presiden kemarin, itu menjadi tolak ukur bagi kita yang mungkin nanti ke depan kita juga akan melakukan simulasi yang sama. Baik Bu, ini sedikit menuju ke akhir. Yeah. Ibu dengan sejuta kesibukan itu, Yeah. olahraga apa untuk menjaga fit, bugar, atau jamu atau makanan apa? Yang pasti jalan kaki. Jalan kaki, jogging, ya, lari atau di slow? treadmill aja. Okay. Di treadmill aja, Oh, yang di pasti treadmill. minimal 15 menit atau sampai 30 menit. Itu yang Per kita day? lakukan, iya. Kalau sekarang karena lagi booming lagi soal sepedaan, saya seneng nih. Dulu kan nggak ada teman, sekarang anak-anak jadi main sepeda. Biasanya minggu pagi jam 6 kita sepedaan dulu. Terus ya yang pasti saya ini aja jalan aja. Makanan atau konsumen suplemen atau jamu-jamuan? Enggak, madu aja. Madu apa itu? Madu yang biasa dibeli di Madu Bima, madu hitam? Enggak lah, madu yang honey yang ada yang buat buat yang selai-selai itu loh saya sih. Oke. Iya, yang biasa suka. Jadi nggak ada yang khusus ya? Enggak. Oke. Yang gampang dibeli aja. Baik. Iya. Baik Ibu, ini Ya, sama-sama. penutup, barangkali ada pernyataan Ibu penutup, imbauan kepada masyarakat menjelang Pilkada 9 Desember atau tentang COVID. Ya, belajar dari pengalaman saya bertemu dengan banyak orang dan yang positif COVID-19. Salah satu hal yang bisa kita lakukan ikhtiar kita tidak terkena COVID-19 adalah bagaimana kita disiplin terhadap protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, cuci tangan, pola hidup bersih sehat, asupan gizi yang seimbang, dan imunitas yang cukup. Mudah-mudahan dengan disiplin masyarakat di hulu, tugas kami pemerintah dan juga tenaga kesehatan bisa lebih mudah lagi. Jadi sekali lagi, ayo berdisiplin terhadap protokol kesehatan. Bu, ini akan memasuki 12 tahun, Ya. ada kesan tersendiri dan pesan-pesan 12 tahun Kota Tangerang Selatan. Ya, yang pasti Tangsel adalah rumah dan kota kita bersama. Suasana aman, nyaman, kondusif, mudah-mudahan terus terjaga. Bagaimana masyarakat dan kotanya tetap menjadi kota yang cerdas, modern, dan religius. Dan tentu kita berharap di usia yang ke-12 tahun, walaupun dalam suasana pandemi COVID yang tadinya kita mau kenceng gitu, tiba-tiba harus ngerem dan yang lainnya karena persoalan bencana non alam ini, tapi mari kita yakini bahwa ini pasti ada hikmahnya.
ada banyak hikmah yang terjadi di masa pandemi COVID-19. Saya ingat persis mencanangkan Smart City di Kota Tangsel dengan menggunakan teknologi, bagian dari inovasi kita agak sulit kita terapkan. Tapi ternyata dengan pandemi COVID ini bisa mempercepat. Ternyata Smart City bisa dilakukan, teknologi bagian dari inovasi yang tidak menyulitkan tapi memudahkan kita untuk bekerja dan hidup dalam kehidupan. Baik, Ibu Airin, Sama-sama. terima kasih Sama-sama. atas Sama-sama. inspirasinya yang cukup Sama-sama. menarik buat kaum muda, Ya. perempuan dan juga pembaca dan birokrat tentu. Iya. Tribuners dan pembaca Warta Kota, demikian bincang-bincang kita dengan Ibu Airin, Wali Kota Tangerang Selatan. Terima kasih, selamat sore. Sore. Makasih ya Mas. Makasih.